Kisah bermula saat sebuah keluarga yang dulunya harmonis, kini berubah menjadi asing untuk dirinya. Awalnya Wang, yang jadi standar kebahagiaan, kini justru jadi sebuah prahara. Namanya Dia, wanita berusia 35 tahun, seorang wanita karir, bekerja di sebuah perusahaan. Anaknya sekarang sudah berusia 11 tahun, bernama Raka. Suaminya Randy, usianya 36 tahun. Randy juga bekerja di sebuah perusahaan. Dulunya keluarga ini sangat hangat, tawa canda Raka menjadi obat lelah mereka. Kini Raka telah dewasa, dia lebih senang bermain game daripada bercanda dengan orang tuanya. Bukan tanpa sebab, Raka yang terbiasa sendiri. Ditinggal keduanya bekerja dari pagi sampai sore. Bahkan mereka juga saling mencari tempat masing-masing untuk bermain handphone. Saat di rumah, dunia yang semu di luar sana serasa ada di genggaman mereka, melupakan dunia nyata yang ada di sekelilingnya. Sofa yang dulunya terasa penuh dengan canda riang mereka, sekarang menjadi begitu lega untuk duduk seorang diri di sana. Kesibukan pekerjaan juga membuat pasangan mempunyai jarak yang jauh. Kisah kita putar beberapa tahun lalu. Dia dulunya adalah seorang ibu rumah tangga. Semenjak nikah, memang dia bertekad untuk menjadi ibu rumah tangga. Sampai lahirlah seorang Raka, setahun setelah mereka menikah. Hadirnya Raka memberikan warna baru di keluarga ini. Randy yang selalu buru-buru pulang saat pekerjaannya selesai, membuat keluarga ini makin hangat dan romantis. Akan tetapi, makin bertambahnya usia Raka, semakin banyak kebutuhan yang harus mereka keluarkan. Seperti untuk uang sekolah, uang les, uang jajan dan lainnya. Randy yang bekerja sebagai karyawan biasa, gajinya tak cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga kecilnya itu. Meski Randy sering bekerja sampingan sepulang kerja, Randy yang dulunya pulang sore kini sering pulang malam. Raka yang masih polos selalu menunggu kepulangan ayahnya. Raka yang kangen bercanda bersama ayahnya hanya bisa sedih mengingat kenangan-kenangan itu. Begitu juga dia, Randy selalu pulang malam dan langsung tidur begitu sampai rumah karena capek dalam bekerja. Membuat dia seperti kesepian. Tak ada obrolan untuk saling berbagi cerita seperti dulu. Setelah hampir 2 tahun, keluarga ini menjalani kehidupan yang seperti ini. Dia yang selalu melihat kesedihan dalam diri Raka, membuat Raka menjadi lebih pendiam dan menyendiri. Dia pun merasa lelah menjalani hubungan seperti ini. Dia merasa lelah dengan semua ini. Sampai di suatu ketika, saat hari Minggu, Randy yang akan pergi bekerja dihentikan oleh dia. "Mas Randy, bisa kita ngobrol sebentar?" tanya dia. "Ya ngomong aja, aku dengerin kok," ucap Randy sembari memakai sepatu kerjanya. "Mas Randy, bisa nggak kita ngobrol serius?" tanyanya lagi. "Ngomong aja, aku lagi buru-buru juga, ditunggu teman," ucapnya. "Mas Randy, bisa nggak hari ini kamu di rumah?" tanya dia serius. "Apaan sih? Aku udah ada janji sama orang. Aku mau kerja bukan mau main. Ngerti sedikit lah, gak hargai banget," ucapnya sewot. Dia pun menghela nafas panjangnya. "Aku yang gak ngerti? Apa kamu yang gak ngerti?" tanya dia tegas. "Ya kamulah, aku capek cari uang buat kalian, supaya bisa ketutup semua kebutuhan kalian. Pagi-pagi bikin sewot aja," jawabnya. "Berhentilah dulu, lihat aku. Kasih aku waktu 5 menit saja," ucap dia. Randy pun seketika kaget. Randy tak pernah mendengar istrinya itu berucap sekeras itu. "Oke, aku dengerin. Kamu mau ngomong?" ucap Randy. "Sampai kapan kita seperti ini terus?" tanya dia dengan mata sayu. "Maksud kamu apa sih?" tanya dia. "Aku capek mas hidup kayak gini terus. Aku hanya seperti babu di rumah ini," imbuhnya. Randy hanya terdiam mendengar ucapan istrinya itu. "Cobalah kamu masuk dan temui Raka. Dia sangat kangen kamu. Setiap hari dia menunggumu pulang. Tapi kini dia pun lelah," ucap dia. Randy yang mendengar itu merasa bersalah kepada Raka anaknya. Dia masuk dan menghampiri anaknya. Dia memeluk anaknya yang masih terlelap tidur. Dia mengusap kepala anaknya sambil meneteskan air mata.
Maafkan ayah ya, nak, ucap Randy. Randy pun bangkit dan menelpon temannya. Dia mengajakku cancel pertemuannya kali ini dengan alasan tak enak badan. Sambil menunggu anaknya bangun, Randy kembali menemui istrinya. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf atas kesalahan ini, tapi aku juga tak bisa hanya diam di rumah, sedangkan kebutuhan kalian belum terpenuhi, ucap Randy. Sejenak dia pun terdiam. Dia juga tahu akan hal ini, tapi harus ada solusi lain. Izinkan aku kerja lagi mas, untuk membantumu, ucap dia. Sejenak Randy pun termenung mendengarkan ide istrinya ini. Terus Raka gimana kalau kamu kerja? Tanya Randy. Kita bisa sewa pengasuh, sore kan kita sudah di rumah, jawabnya. Randy masih berpikir keras, Randy sebenarnya berat mengizinkan. Akan tetapi, Randy juga berpikir realistis. Kondisi ini memang berat jika dilanjutkan. Akhirnya Randy memberikan izin ke istrinya itu. Setelah 2 minggu, nelpon sana-sini, akhirnya dia mendapatkan pekerjaan. Dia bekerja di perusahaan tempat dia bekerja dulu. Hari demi hari, bulan demi bulan berlalu, kondisi perekonomian mereka membaik. Bahkan, mereka sudah mulai membeli barang-barang mahal. Namun mereka membelinya secara kredit. Mereka yang awalnya tak punya hutang, kini hutang mereka menumpuk. Gaya hidup yang makin naik, membuat mereka makin terhimpit. Mereka berdua kini sibuk mencari tambahan penghasilan. Yang awalnya mereka ingin hidup bebas, justru mereka merasa terhimpit masalah. Raka pun yang dulunya ada sosok ibu di saat ayahnya pulang malam, tapi kini hanya bersama pengasuh. Sungguh memprihatinkan kondisi keluarga ini. Tak hanya itu, perselisihan demi perselisihan terjadi di antara keduanya. Mereka sering menyendiri masing-masing. Raka yang melihat itu pun makin terguncang. Dia hanya sibuk dengan handphonenya. Dia dan Randy pun sama, selalu sibuk dengan handphonenya masing-masing. Keluarga ini tinggal bersama dalam satu atap, tetapi perasaan mereka sudah terpisah-pisah. Badai besar pun mulai datang menghantam mereka. Di tempat kerja dia, masuklah karyawan baru bernama Rudy. Dia ditempatkan dalam tim dia. Keduanya nampak canggung. Ternyata Rudy adalah mantan dia sewaktu berkuliah dulu. Rudy adalah mantan terindah dia. Keduanya berpisah karena tak dapat restu dari ayah dia saat itu. Kini mereka berada dalam satu tim. Mereka akan bertemu 5 hari dalam seminggu. Hari demi hari berlalu, keduanya masih terkesan canggung. Sampai di suatu ketika, mereka harus pergi berdua untuk menyelesaikan proyek yang bermasalah. Dia pun meminta izin ke suami bahwa dia akan pulang malam atau mungkin pagi karena proyek di luar kota. Dia berbohong bahwa dia berangkat berempat. Randy akhirnya memberikan izin untuk istrinya itu. Akhirnya pergilah dia bersama Rudy. Awalnya mereka canggung, tapi akhirnya mereka terlihat pembicaraan kecil yang membuat mereka akhirnya saling bertanya kabar masing-masing. Mereka kini saling ngobrol bersama, tapi masih dalam konteks wajar. Sampai di tempat proyek, keduanya bekerja sama menyelesaikannya. Keduanya mulai lebih akrab. Dari saling bantu, tugas pun selesai, mereka bersiap untuk pulang. Di perjalanan pulang, mereka sudah bercanda tawa bersama, membahas cerita masa-masa dulu. Waktu silih berganti, kedekatan mereka makin erat. Dari bertukar cerita, makan siang bareng, bahkan curhat masalah pribadi. Hal ini membuat hubungan dia dan Randy makin berjarak. Tak hanya itu, dia pun mulai abai dengan anak semata wayangnya. Meskipun begitu, Randy tidak memperdulikan. Hubungan Rudy dan dia yang makin lama makin dekat itu menjadikan sebuah masalah baru yang lebih besar. Dia mulai sering berbohong kepada suaminya. Dia beberapa kali izin pulang malam atau bahkan tak pulang dengan alasan urusan perusahaan. Padahal itu hanya alasan dia untuk menghabiskan malam dengan Rudy. Dia sering berkegiatan berkreasi bersama mantan terindahnya itu. Bahkan, dia berani berkegiatan kreasi kreatif itu di kantor tempat dia bekerja. Kreativitas mereka selalu di luar logika, di tempat-tempat yang tak semestinya. Di kantor, di toilet, di parkiran,
bahkan di dalam mobil yang parkir di tepi jalan. Sampai suatu ketika, Raka sedang demam tinggi. Pengasuh menelepon dia, tapi handphone dia tak aktif. Lalu, dia menelpon Rendi. Rendi yang tahu itu, langsung bergegas pulang. Di hari itu, dia izin ke Rendi untuk menyelesaikan permasalah proyek. Dia bilang, dia pergi dengan semua TM-nya. Di sepanjang jalan menuju pulang, Rendi menelpon dia. Berulang kali Rendi mencoba, hasilnya tetap sama, handphone dia tidak aktif. Sesampainya di rumah, Rendi yang melihat anaknya yang pucat itu, memegang badan anaknya. Raka badannya panas sekali, karena takut terjadi apa-apa. Rendi membawanya ke rumah sakit bersama pengasuhnya. Menurut pemeriksaan dokter, Raka harus dirawat inap, karena kekurangan cairan. Rendi pun mengiyakan permintaan dokter. Rendi coba terus menghubungi dia, tapi hasilnya tetap sama. Rendi diminta untuk ke bagian administrasi, untuk menandatangani surat untuk rawat inap. Setelah menyelesaikan berkas pendaftaran, tiba-tiba Rendi dikejutkan oleh sesuatu. Rendi melihat dua orang yang satu tim dengan dia. Rendi berlari menghampiri mereka. Rendi ingin bertanya soal dia. Rendi pun menghampiri mereka. Mereka saling sapa dan menanyakan kenapa ada di sini. Rendi pun berkata bahwa Raka sedang dirawat di sini. Sedangkan mereka menjawab bahwa mereka menghantarkan temannya yang juga dirawat di sini. Rendi pun mulai bingung. Rendi bertanya bukankah mereka harusnya bersama dengan dia menyelesaikan masalah proyek? Mereka pun bingung dan saling tatap. Mereka menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan proyek. Seumpama ada pun bukan tim mereka yang menangani. Dia dan mereka adalah tim perencanaan. Di situ Rendi kaget, karena selama ini dia selalu meminta izin menyelesaikan proyek. Rendi kesal dan sangat marah karena sering dibohongi. Dengan hati yang kesal, Rendi tetap berusaha tenang, bertanya tentang dia. Mereka pun sedikit ragu untuk menjawab. Mereka tahu sesuatu tapi mereka ragu untuk menjelaskan. Rendi pun mulai menyadari ada hal aneh yang terjadi. Rendi memohon ke mereka. Akhirnya mereka mau bercerita. Sebenarnya dia sedang dekat dengan seseorang bernama Rudy. Mereka selalu bersama, bahkan tim mereka tidak solid lagi karena itu. Mereka menyarankan Rendi untuk coba datang ke perusahaan, menemui satpam, minta satpam menghantarkan Rendi melalui jalur tangga darurat. Mereka memberikan sebuah kartu ke Rendi, nanti Rendi berikan ke satpam, agar satpam mau menuruti permintaan Rendi. Rendi pun mengucapkan terima kasih. Rendi kembali ke ruangan Raka. Dia meminta pengasuh untuk menjaga Raka dulu. Rendi beralasan untuk pulang ke rumah, mengambil berkas pendaftaran Raka. Rendi pergi dengan memacu kendaraannya dengan cepat. Dia sampai di perusahaan tempat dia bekerja. Dia menemui satpam dan menceritakan apa yang disampaikan tim dia itu. Satpam pun mau menuruti permintaan Rendi. Satpam pun mulai membawa Rendi masuk ke perusahaan lewat jalur belakang. Mereka naik ke lantai atas lewat jalur tangga darurat. Mereka berjalan senyap, akhirnya mereka pun sampai di lantai ketiga. Di lantai itulah dia bekerja. Mereka menyusuri kondisi lorong yang gelap. Terlihat di ujung ada sebuah ruangan dengan cahaya redup dari kejauhan. Satpam pun menjelaskan dengan berbisik, itu ruang meeting tim dia. Rendi pun mengeluarkan handphonenya, meminta satpam untuk merekam. Ini semua. Rendi pun kembali berjalan mengendap menuju ruangan itu. Satpam pun merekam kegiatan itu. Saat sudah dekat, betapa kagetnya Rendi. Hatinya berkecamuk. Dia melihat siluet dua orang sedang melakukan kegiatan kreatif berkreasi. Rendi terasa berdebar-debar jantungnya. Menahan emosi, dia mengumpulkan tenaga dan keberaniannya. Akhirnya Rendi pun membuka pintu ruangan itu. Dia melihat istrinya sedang berkegiatan kreativitas. Dia pun kaget melihat suaminya datang ke situ. Dia mengakhiri kegiatannya itu. Dia tak bisa berkata apa-apa. Dia syok melihat suaminya itu. Rendi pun termenung menahan emosinya itu. Rendi hanya datang untuk mencari keberadaan istrinya. Sekarang dia sudah tahu. Tanpa sepatah kata terucap, Rendi berbalik badan dan meninggalkan istrinya.
Randy berjalan keluar, dia mengejarnya, meminta maaf kepada Randy. Randy yang sudah penuh dengan kekecewaan, tak berkata apapun. Dia tetap berjalan, tidak memperdulikan tangisan dia. Randy pun mengambil motornya dan pergi, dengan membawa rekaman itu. Di jalan Randy tidak menangis, tapi air matanya mengalir begitu deras tanpa henti. Hatinya sangat kecewa. Randy sampai di rumah sakit dan ke ruang Raka. Meskipun dia sangat terluka, dia menyembunyikan lukanya itu di depan anaknya. Randy duduk di samping anaknya itu. Dia menjaganya. Dia yang sudah berberas dan mengaktifkan handphonenya kembali. Handphonenya berbunyi terus tanpa henti. Notifikasi masuk semua. Panggilan telepon dari pengasuh dan puluhan kali panggilan dari Randy. Chat Randy pun mulai masuk, memenuhi handphone dia. Dia baru tahu Raka sedang dirawat. Dia menangis. Dia menyalahkan dirinya atas semua hal yang terjadi. Dia berlari keluar dari perusahaan meninggalkan Rudy di sana. Sepanjang jalan dia menangis tanpa henti. Sesampainya di rumah sakit, di resepsionis menanyakan ruang inap Raka. Dia lari menuju ruangan itu, dia membukanya. Terlihat sosok Raka yang tertidur dengan infus yang tergantung. Dia juga melihat Randy yang tertidur di samping kasur Raka. Melihat itu, air mata dia tak terbendung. Dia menyadari kebodohannya. Sekian dan terima kasih.